Shalom saudara-saudara. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi di hari-hari menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali ini. Ya, biarlah Tuhan kiranya tetap memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam kesempatan hari ini saya akan mengambil satu tema, yaitu kita adalah anak-anak Allah. Ya, kita adalah anak-anak Allah. Ini satu hal yang sangat langka. Ya, hanya ada di dalam kehidupan Kristen saja ada sebutan anak-anak Allah. Coba cari saudara di keyakinan-keyakinan atau agama-agama yang lain yang ada kira-kira umatnya disebut sebagai anak-anak Allah. Saya rasa nggak ada. Kalau mungkin saudara bisa menemukan, ya. Tetapi kalau saya mencoba mencari nggak ada. Cuma ya, ada di dalam keyakinan kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Ini langka, saudara. Ya, nggak ada sekali lagi ya. Apa benar Allah itu bisa punya anak? Nah, ini pertanyaannya. Karena memang ada satu keyakinan dan pandangan dari banyak orang bahwa Allah itu tidak punya anak dan Allah itu tidak diperanakkan. Itu betul. Ini pernyataan yang betul bahwa Allah itu tidak punya anak dan dia sendiri ada dengan sendirinya, tidak diperanakkan. Tetapi Alkitab jelas mengatakan, jadi kita hanya berpegang kepada firman Allah, kepada Alkitab ya, bahwa ternyata di dalam keyakinan kita ada sebutan anak-anak Allah, ya. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang pertama dikatakan di sana, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Ini firman Allah jelas mengatakan. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah, karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab apa? Mereka tidak mengenal Dia. Oh, betapa besarnya kasih yang dianugerahkan, yang dikaruniakan, yang diberikan kepada kita. Sehingga kita ini mendapat gelar, mendapat sebutan anak-anak Allah. Sekali lagi, menjadi anak Allah itu bukan berarti Allah melahirkan. Tidak. Ya, Allah tidak dilahirkan dan Dia tidak melahirkan. Namun dinyatakan di sini karena besarnya kasih Allah, sehingga sebutan itu menjadi bagian dalam kita sebagai anak-anak Allah. Artinya apa? Kita ini dimasukkan di dalam anggota keluarga Allah. Sekarang saudara adalah jemaat di Bethesda, ya. Tiba-tiba ada orang baru masuk, kemudian mereka setia di sini. Apa sebutannya? Dia adalah jemaat Bethesda. Nah, artinya keluarga di sini. Jadi kalau kita ini dikatakan sebagai anak-anak Allah, kita ini dimasukkan sebagai anggota keluarganya Allah. Ya. Tetapi kita perhatikan apa syaratnya, ya.
Apa syarat untuk menjadi anak-anak Allah? Apa syaratnya masuk menjadi jemaat Bethesda? Apa syaratnya? Ya, jelas di sini dikatakan syaratnya adalah percaya kepada Yesus. Ini syaratnya. Kalau ingin menjadi anak-anak Allah, kita disebut anak-anak Allah, masuk dalam anggota keluarga Allah, syaratnya percaya kepada Yesus. Ya, jadi percaya ini artinya apa? Tidak hanya saja kenal. Saudara kan kenal saya. Percaya enggak sama saya? Pak Ustaz, tahu saya kan? Tapi seringkali tidak percaya. Banyak orang kenal Yesus loh. Tapi mereka tidak percaya. Kenal. Kamu tahu siapa Yesus itu? Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Nah, tahu kan? Cuma mereka nggak percaya. Jadi percaya ini artinya kita tidak hanya sekedar kenal, sekedar tahu, namun percaya dan kemudian bersandar penuh kepadanya. Nah, inilah yang disebut anak-anak Allah. Nah, kita tunduk, kita patuh terhadap firman-Nya. Dalam Galati pasal yang ketiga ayat yang ke-26, di situ dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Loh, kok bisa? Kenapa? Karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita disebut sebagai anak-anak Allah itu karena kita iman, kita percaya. Ya. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Siapa itu? Yaitu mereka yang percaya. Sudah? Jadi siapa yang percaya, kita diberi kuasa, diberi hak untuk menjadi anak-anak Allah. Sekarang saudara, siapa? Benar. Kenapa saudara yakin kalau saudara anak-anak Allah? Karena percaya kepada Yesus. Nggak cukup kenal saudara. Ya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan karena dilahirkan, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, enggak, melainkan dari Allah. Wow. Jadi sekali lagi kita tidak dilahirkan oleh Allah karena Allah tidak melahirkan anak. Tapi kita diberi hak, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Bangga saudara. Ya. Siapa kamu? Aku anak Allah. Dan ini enggak? Oh, itu kebanggaan tersendiri. Kalau saudara, siapa kamu? Saya anaknya presiden. Wih, orang akan agum ya. Tapi sekarang kita melampaui presiden. Kita adalah anak-anak Allah. Ya. Jadi kita tahu sekarang ya, syarat untuk menjadi anak-anak Allah satu-satunya adalah percaya, menerima dan percaya. Tidak hanya kenal. Sekali lagi banyak orang kenal Tuhan Yesus tapi belum tentu percaya, malah membenci ia. Ya. Nah, ketika kita mendengar firman Allah, kita percaya, kita bertobat, hak menjadi anak-anak Allah itu menjadi milik kita, ya. Sekali lagi, menjadi anak-anak Allah itu artinya kita menjadi anggota keluarganya Allah, ya. Dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-19, di situ dikatakan, demikianlah sekarang kamu bukan lagi orang asing dan pendatang.
Kita bukan orang asing, kita bukan pendatang, kita bukan perantau, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Aduh, ketika saya membaca ayat ini, terima kasih Tuhan, matur nuwun. Ya, kok ternyata kita ini anggota keluarga Allah loh, saudara. Ya, kita bangga jadi anggota keluarga Indonesia, tapi lebih bangga lagi kita menjadi anggota keluarga Allah. Dan sebagai anggota pasti punya hak. Ya, yang pertama adalah hak kita bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ya kan? Kita bisa, coba. Sekali lagi saya tanya kepada saudara, apakah pernah ada di dalam keyakinan yang lain, kok kumendel, kok terlalu berani memanggil Allah itu Bapak? Ayo, siapa? Pernah dengar? Tidak ada. Kalau manggil yang maha kuasa, iya. Yang maha besar, iya. Yang maha pencipta, iya. Tapi berani tidak memanggil Allah sebagai Bapak. Tidak ada. Hak itu hanya diberikan kepada orang Kristen, orang percaya. Roma pasal 8 ayat 15 sampai yang ke-16. Sebab kamu sekarang tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Ketika kita percaya Yesus, kita bukan memiliki sebagai orang budak, ya, perbudakan, sehingga kita takut. Ya, sejak manusia jatuh dalam dosa, dia menjadi budak dosa, menjadi budaknya setan. Tetapi sekarang ketika kita percaya, kamu tidak menerima roh perbudakan lagi yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak-anak Allah, dan oleh roh itulah kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Siapa yang berani memanggil Allah itu? Ya Bapak yang di surga. Malah Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kepada kita, kalau kamu berdoalah, masuklah ke dalam ruangan dan kemudian berdoalah kepada Bapa yang di surga. Saudara mungkin tidak sempat berpikir sejauh itu, ya, bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang berhak menyebut Allah itu sebagai Bapa. Roh itu bersaksi, roh yang dicurahkan kepada kita itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Oh, haleluya. Sekali lagi, tidak sempat terpikirkan, kadang-kadang orang itu hanya memahami, oh disebut anak-anak Allah, tapi coba renungkan, ya, bagaimana peran anak-anak Allah itu, bagaimana rasa kehidupan sebagai anak-anak Allah itu satu hal yang sangat luar biasa, ya. Kita memiliki Allah yang sangat luar biasa, Allah yang memiliki langit dan bumi, bahkan Dia sendirilah yang menciptakannya. Sehingga saudara, kalau kita memiliki, ya, kita sebagai anggota keluarga Allah memiliki hubungan yang begitu dekat dengan Allah, tidak perlu khawatir tentang hidup ini. Dia kebeter kocang reng Madura, aguan, yang ketawa seren nih, ya. Jangan kamu khawatir. Nah, di dalam Matius pasal 6 ayat 31 dan 32 dikatakan di sana,
Sebab itu janganlah kamu khawatir dalam hidupmu dan berkata, apa yang kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Nah, seringkali kita bingung, besok makan apa ya, besok makan apa ya, ayo. Masih bingung? Biasanya yang paling bingung itu istri-istri. Kalau suami jarang bingung. Karena suami itu paling tinggal makan. Kalau istri bingung. Hari ini sudah masak soto. Besok masak apa ya? Ganti rawon. Besok masak apa ya? Ganti sop. Mikir ya. Tapi kalau suami tidak pernah mikir. Pokoknya tahu-tahu pagi-pagi sudah dikasih piring, ayo makan dulu. Nah kan, nggak perlu khawatir tentang hidup ini. Ya saudaraku, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Mengapa? Ya dikatakan, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi siapa? Bapakmu yang di surga bahwa ya tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Waduh, nyaman banget. Benar, saudaraku. Bapak itu ngerti loh kebutuhan saudara. Makanya dikatakan jangan kamu khawatir. Seringkali hidup ini ditandai dengan kekhawatiran. Kita nggak tahu tentang besok, saudara. Apakah kita berlanjut umur kita sampai besok juga kita nggak tahu. Tetapi yang penting, Alkitab katakan, jangan kamu khawatir. Tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Bapakmu ngerti kebutuhanmu. Itulah indahnya sebagai anak-anak Allah. Bangga nggak jadi anak-anak Allah? Pernah anak-anak mikir makan besok, mikir bayar sekolah? Ayo, kan nggak pernah. Yang mikir bapaknya. Uang sangunya. Ya. Nah, setelah kita ngerti sekarang ya. Posisi kita ini sebagai anak-anak Allah. Mendapatkan jaminan yang luar biasa daripada Allah. Ya. Kita punya hak memanggil Allah itu sebagai Bapa. Nah, yang kedua hak yang kita miliki, ya, kita menjadi ahli waris. Ayo, kalau saya punya mobil, kalau punya sepeda, kalau saya mati miliknya siapa? Nah, anak kan? Punya hak. Orang lain tidak punya hak. Nah, disinilah indahnya, saudaraku. Dikatakan kamu menjadi ahli waris. Justru bukan hanya benda-benda duniawi yang akan hilang ini, tetapi kerajaan Allah. Wih. Tidak semua orang bisa masuk kerajaan Allah, saudara. Ya. Tapi yang boleh masuk itu adalah anak-anak Allah. Yang boleh masuk itu anggota keluarga Allah. Nggak sembarangan orang boleh masuk. Kalau masuk rumah kita yang di dunia ini gampang, semua orang bisa masuk ya. Gampang kan? Bisa masuk. Maling-maling juga bisa masuk. Tapi kalau di kerajaan surga itu terseleksi. Tidak semua orang boleh masuk dalam kerajaan Allah kecuali ahli waris. Kita punya harta yang tidak ternilai. Wow, kerajaan Allah. Ya. Karena dikatakan kerajaan Allah itu lantainya saja dari emas murni. Wow. Kita punya emas sedikit saja sombongnya setengah mati. Ya. Berapa karat? Berapa gram? Itu sudah bangga pakai. Besok emas itu kita injek-injek masuk kerajaan Allah. Lantainya saja emas, dindingnya dari mutiara.
Kita ini punya hak waris untuk di sana. Kenapa? Kita adalah anak-anak Allah. Kita punya waris dan dijanjikan sebagai ya pemilik rumah di surga. Rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Ya, tetapi kita sebagai ahli waris sebagai kerajaan Allah, ya saudaraku, diberi hak untuk menghampiri Allah sebagai Bapa. Saat sekarang ini kita bisa menggunakan melalui doa menghampiri. Ya, benar kan? Kita berdoa dalam hati saja, nggak perlu teriak-teriak. Allah itu sudah dengar Bapak kita. Aduh, bangga menjadi anak-anak Allah. Ya. Nah, di dalam Galati pasal 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba, ya Bapak. Aduh, kita mau makan saja, Bapak di surga, terima kasih buat berkat-Mu. Ya kan? Yang kita seru Bapak. Mau tidur, berdoa dulu, Bapak yang di surga, terima kasih pemeliharaan selama hari ini. Sekarang saya mau tidur, Bapak, kami menyerahkan diri dalam tangan-Mu. Gak disuruh jaga. Ya, jagain saya Bapak dalam tidur, Pak, enak menurut. Bapak suruh jaga, kita tidur disuruh jaga bapaknya. Enggak. Ya. Tapi kita menyerahkan diri kepada Bapak. Haleluya. Jadi kamu bukan lagi budak, bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya. Dan jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris kerajaan Allah. Ya. Karena kita adalah anak, kita menjadi ahli waris kerajaan Allah. Ya. Jadi sekali lagi untuk menjadi ahli waris, tidak semua orang Kristen loh. Jangan dipikir semua orang Kristen, banyak loh anggota Kristen. Ya. Ada ribuan, ada jutaan. Ya. Haleluya. Kita akan menjadi anggota kerajaan Allah, tetapi sekali lagi kalau kita dilahirkan baru. Dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu ya, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali artinya hidup lama kita ini dirubah. Jadi kelahiran baru itu artinya perubahan hidup kita. Ya, ia tidak dapat, jangankan masuk, melihat saja nggak bisa. Jadi sekali lagi bukan hanya sekedar kita sebagai orang Kristen, anggota Kristen tercatat sebagai anggota yang setia. Tetapi kalau kita tidak bertobat dan percaya kepada Yesus, orang Kristen oke, tapi anak Allah belum tentu. Dan lagi jangan dipikir loh, pokok setia ke gereja. Banyak orang yang lebih setia daripada kita. Satu minggu itu sudah berapa kali ibadah. Kita saja angel disuruh. Ya kan? Tapi sekali lagi belum tentu. Kalau dia hanya setia saja, tapi hidupnya tidak menyerahkan diri kepada Allah, jangankan masuk kerajaan Allah, melihat saja tidak bisa. Ya, saudara, pengetahuan kita memang terbatas untuk saat sekarang ini. Ya, walaupun kita sudah memiliki status sebagai anak-anak Allah, pengetahuan kita untuk yang akan datang itu terbatas. Ya, saya saja yang banyak baca Alkitab, pengetahuan saya tentang surga itu ya seluruhnya memahami
masih samar-samar, ya. Nah, tetapi nanti ketika Tuhan Yesus datang, kita bisa melihat siapa sesungguhnya kita ini. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang kedua, di situ dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Benar, kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Nah, kan masih samar-samar kan? Kita memang anak Allah, tapi kita belum tahu nanti bagaimana kelanjutannya. Ya, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus nanti menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam keadaan yang sebenarnya. Saudara, hari ini kita belum pernah melihat Yesus kan secara pribadi. Kalau orang dulu masih kesempatan, ya, saat Tuhan naik ke surga, tidak pernah lagi ketemu yang namanya Tuhan Yesus, ya. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, kita bisa melihat bahwa keadaan kita juga sama seperti Dia di dalam kemuliaan, ya. Saudaraku, itulah hak kita menjadi anak-anak Allah. Kita berani berseru kepada Bapa yang di surga. Dan kita punya hak waris. Namun, kita harus punya identitas diri. Apa? Ciri khas hidup yang bisa dipahami bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, identitas sebagai anak Allah. Ada ciri khas kita. Orang Kristen ya? Iya, anak Allah. Nah, berani enggak kita mengatakan diri sebagai anak Allah? Ayo. Orang Kristen? Iya, anak Allah. Bukan. Karena anak Allah itu punya ciri khas, punya identitas, ya. Yang pertama, identitasnya adalah menjadi manusia baru. Ini buktinya, ya. Jadi bukan berarti wajah saya yang seperti ini tahu-tahu wah bisa menjadi kayak Al-Ghul, bukan, ya. Dulu jelek, sekarang jadi orang Kristen jadi gantengnya gitu. Enggak, bukan itu, bukan secara badani ini, ya. Tetapi yang dimaksudkan menjadi manusia baru itu pola kehidupan kita, cara hidup kita itu menjadi berbeda dari sebelum percaya kepada Yesus sampai sudah menjadi percaya kepada Yesus, ya. Hidup yang dulu dibuang, muncul satu hidup yang baru. Dulu hidup di dalam dosa, sekarang hidup di dalam kebenaran, ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayatnya yang ke-17, di situ dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang lama sudah hilang, dan sesungguhnya kenyataannya sekarang yang baru itu yang datang. Wah, ini saudara, ya. Hidup lama kita sudah dikuburkan, ya. Ciri hidup lama kita sudah hilang, tapi sekarang kita menjadi satu kehidupan yang baru. Sekali lagi, hidup baru ini bukan gayanya, bukan penampilannya, saudara, ya. Dulu sebelum jadi orang Kristen, keadaannya lusuh sekali, ya, lusuh sekali. Tapi begitu jadi orang Kristen sekarang jadi bersih, rapi, berseri-seri. Bukan itu, saudara. Bukan sekedar penampilan jasmani, tetapi perubahan hidup kita itulah, ya. Satu bukti untuk perubahan itu kita harus menyerahkan hidup kita
untuk dikendalikan oleh Tuhan Yesus, oleh Roh Kudus. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi jelas siapa anak-anak Allah itu? Yang menyerahkan hidupnya itu dipimpin, dikendalikan oleh Roh Allah. Bukan melangkah maunya sendiri, saudara. Ya. Oh, karbu gini ya, udah. Pokok aku mau begini ya sudah. Tidak. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, kita menyerahkan diri kepada Allah, hidup kita dipimpin oleh Roh Allah. Jadi saudaraku, pengalaman yang utama sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Allah, itu adalah pembaruan hidup kita. Ya, sekali lagi bukan fisik kita yang dirubah, bukan penampilan kita yang dirubah, tetapi kerohanian kita yang berubah. Efesus pasal 4 ayat 22 sampai 24. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu. Hidup kamu yang lama itu harus kita tinggalkan. Ya. Harus menanggalkan manusia lama. Jadi itu sebenarnya dari diri kita sendiri, saudara. Ya, kita ketika kita menjadi orang Kristen, kita punya apa ya? Keputusan untuk bisa meninggalkan diri hidup kita yang lama. Kenapa? Hidup lama itu menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Roh, cara kita, ya, roh ini di sini ya, cara kita menggunakan perasaan kita. Bagaimana perasaannya sekarang? Oh, beringas, ya, suka marah. Sekarang perasaannya halus, lembut, ya, dulu ngedumel terus, enggak. Pikirannya dulu soal duniawi saja yang dipikir. Kapan dia bisa jadi kaya, kapan dia bisa jadi sukses, kapan dia dirubah. Sekarang hidup orang Kristen itu sebagai anak Allah harus berbeda. Ya, kalau cuma hidup lama kita saja yang kita tampilkan, nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kita adalah anak-anak Allah, memiliki ciri khas hidup sebagai anak-anak Allah, yaitu hidup yang diperbaharui di dalam roh dan pikiran kita, dan mengenalkan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan, bukan pura-pura, tetapi yang sesungguhnya. Mas, sama orang kudus, tak? Iya, saya orang kudus, benar. Orang kudus itu saya. Tinggal di kampung mana? Orang Kudus, Jawa Tengah. Bukan itu maksudkan. Bukan asal muasal dari orang kudus, tetapi hidupnya menjadi kudus. Kudus artinya suci. Suci yang sebenarnya bukan pura-pura. Di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 29. Kalau kamu tahu ya, bahwa iya, Allah itu adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran itu lahir daripadanya. Siapa yang berbuat kebenaran itu adalah anak-anak Allah. Amin. Kamu anak Allah ya? Iya, memangnya kenapa? Ya kok masuk bujuk terus, suka dusta, suka nipu sana sini, suka apa lagi macam-macam. Itu bukan anak Allah itu, ya. Jadi hidup anak Allah itu nyata, kelihatan perbedaannya, saudaraku ya. Haleluya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah
tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi kalau hidup kita memang benar-benar dilahirkan dari Allah, dikuasai oleh Allah, kita tidak akan pernah berbuat dosa lagi. Bukan berarti kalau seorang Kristen tidak bisa berbuat dosa. Bisa. Ayo, berapa banyak orang Kristen yang berbuat dosa? Macam-macam dikerjakan. Karena hidupnya tidak dikuasai oleh roh Allah. Ya. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan diri sebagai anak Allah, kita tidak berbuat dosa lagi. Dan itulah buktinya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya. Bagi anak-anak Allah kita memiliki sifat yang baru. Ya, diciptakan bukan menurut kehendak kita, kemauan kita, tetapi menurut kehendak Allah. Nah, identitas ciri khas dari orang Kristen itu adalah perubahan dirinya. Dan yang kedua adalah dia tahan uji menghadapi tantangan. Ya. Sebagai anak Allah punya identitas, yaitu tahan uji terhadap tantangan. Ya, saudara, hidup ini tidak gampang loh. Ya, ayo, anak-anak kerja, pekerjaannya bangkrut, berhenti, ya kan? Itu masih penting ya, hanya asal kebutuhan itu. Tapi ini namanya tantangan, permasalahan hidup, ya. Hidup menjadi orang Kristen ini tidak mudah, saudara. Yang dipikir kalau jadi orang tuh enak setiap hari menyanyi, memuji Tuhan, tidak mudah. Kita harus sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai anak-anak Allah. Kita seringkali mengalami penolakan, nggak diterima oleh dunia ini. Ya, kita dibenci kadang-kadang. Nah ini, jangankan orang lain, bahkan anggota keluarga sendiri, kalau kita jadi orang Kristen kita dibenci. Saya jadi orang Kristen, langsung anggota keluarga saya putus semua. Ya, padahal anggota keluarga saya itu mampu-mampu. Dia punya restoran di Makassar. Ada yang pegawai Pertamina. Ya. Tapi setelah saya jadi orang Kristen, tidak ada hubungan lagi, kontak habis. Ya. Tidak ada, saya hanya tinggal dengan orang tua saya, tapi orang tua saya dua-duanya sudah meninggal. Saya habis, tinggal hanya 4 saudara, tapi ternyata 4 saudara saya sudah meninggal semua, habis. Tinggal saya sendiri sebatang kara, saya yatim piatu. Kalau menurut Alkitab, saudara, ibadah yang benar itu memelihara yatim piatu. Pelihara saya ya, karena saya yatim piatu loh, nggak punya bapak, nggak punya ibu, nggak punya saudara, semua nggak ada. Karena apa? Mereka semua menolak saya. Betul. Jadi hidup sebagai orang Kristen itu harus berani tahan tantangan. Kita bisa diasingkan oleh dunia ini. Coba kadang-kadang kalau kita datang, orang banyak pergi. Ya, non Kristen, pinggir. Banyak tantangan. Kita dianggap sebagai orang-orang yang aneh, orang-orang yang bodoh, karena tidak mau mengikuti jalan hidup mereka yang berdosa. Karena kita tinggalkan ciri khas hidup kita yang lama, kita dianggap orang bodoh. Karena apa? Dosa itu enak loh, saudara. Bayangkan. Kalau hidup di dalam Tuhan, hidup yang kudus, itu banyak larangan yang gini. Ya. Tapi hidup dalam dosa itu, paling gampang, paling enak. Coba, saudara berbuat dosa. Cepet aja sudah. Ya. Nah, tapi kita punya ciri khas hidup penuh tantangan, kita disepelekan ya. Nah, dunia menolak kita. Jangan heran, karena Tuhan Yesus sudah mendahului, pernah ditolak oleh dunia ini. Ya, waktu dia datang sebagai juru selamat, ternyata tidak semudah begitu orang meninggal, apalagi orang yang sudah beragama.
nggak gampang-gampang terima, ya. Coba kita baca Matius pasal 16 ayat yang ke-21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tidak gampang, saudara. Nah, kita lihat gereja-gereja banyak yang dirusui, ditutup. Itu tidak aman kita. Orang Kristen itu banyak aniaya yang kita hadapi. Jangan heran, saudara. Kalau kita jadi orang Kristen kadang-kadang disisihkan, ya. Dalam pekerjaan saja, kalau kita sendiri yang orang Kristen, teman-teman nggak mau tahu. Ya, saya sudah banyak mengalami hal semacam itu di pekerjaan, saya disisihkan. Ya, itu waktu kerja di gagalan saya, di percetakan. Ya, kemudian saya tawari, kamu akan saya jadikan kepala bagian, ya. Nanti saya suruh kamu ke Jakarta, kemana? Cuma satu syaratnya, kamu jangan ke gereja lagi. Oh iya Pak, terima kasih. Mulai hari ini saya berhenti bekerja. Keluar. Dan ujungnya apa? Saya punya percetakan sendiri akhirnya. Jadi orang Kristen itu tidak gampang, saudara. Ya, seringkali kita dicibir, diolok, dihina, direndahkan. Ya, tapi sebagai orang yang percaya kepada Allah, sebagai anak-anak Allah punya ciri khas tahan terhadap tantangan. Ya, tapi kita dibutuhkan satu kegigihan. Ya, dalam Yakub pasal 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah, orang-orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau kita mengalami cobaan, haleluya, Tuhan katakan, berbahagialah. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ternyata juga masalah itu sebagai batu ujian untuk keyakinan kita. Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang tetap mengasihi dia. Besok nanti di surga pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Amin. Ya, puji Tuhan, senang selamanya. Hari ini kita mungkin hidup dalam beban, dalam penderitaan, ya. Saya tidak tahu, mungkin saudara mengalami hal semacam itu, dihina, direndahkan, ya. Tetapi nanti satu saat kita mendapatkan mahkota kehidupan, ya. Jadi identitas kita hidup berubah, ya, saudara. Kita tahan dalam pencobaan, dan selanjutnya identitas kita sebagai anak Allah adalah hidup yang penuh kasih. Nah, ini buktinya, ya. Hidupnya selalu ditandai dengan cinta, nggak ada kebencian, ya. Walaupun musuh kita sendiri aja, kita cintai, kita kasihi. Luar biasa, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-10. Inilah bedanya, ya. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Iblis juga punya anak loh. Artinya yang percaya kepada iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Kalau mengasihi dirinya sendiri sih oke. Tapi mengasihi saudara, bisa enggak? Saudara yang salah sedikit saja, waduh, langsung dibenci. Suami salah sedikit saja, langsung dibenci.
Manusia itu pasti punya kesalahan, saudara. Ya. Tetapi di sini ada bedanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Siapa yang tidak berbuat kebenaran dan yang tidak memiliki kasih, mereka adalah anak-anak iblis, setan. Ini tandanya. Identitas sebagai orang Kristen itu adalah penuh dengan cinta, bukan birahi, cinta, saling mengasihi. Ya, Matius pasal 5 ayat 43 dan 44. Kamu telah mendengar firman ya, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Nah, ajaran Tuhan Yesus berbeda ya kepada anak-anak Allah. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bisa berdoa untuk musuh-musuh kita yang menganiaya kita? Oh, bisa. Saya akan berdoa, moga-moga dia ditumpas. Ayo kan? Bukan itu maksudnya. Bukan berdoa supaya enggak ketabrak motor. Kasihi. Berdoa dengan bukti kasih. Ya. Enggak mudah jadi orang Kristen ternyata ya saudara, apalagi kalau kita sampai berani mengambil satu predikat anak-anak Allah. Oh, enggak gampang. Ya. Kita harus punya ciri khas, salah satu utama ciri khas orang Kristen itu penuh dengan cinta, penuh dengan kasih. Bukan hanya terhadap orang yang sudah baik sama kita, terhadap musuh kita sendiri pun kita juga harus mengasihi. Ya, banyak orang tua, anak-anak benci sama orang tua, karena orang tuanya itu pilih kasih. Pada saudara lain, dikasih apa-apa. Tapi sama dia nggak pernah dikasih apa-apa, langsung benci sama orang tuanya. Jangan saudara, kita harus saling mengasihi. Matius pasal 5 ayat 46 sampai 48. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Kalau kita cuma mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, apa kelebihannya? Apa upahmu? Nggak ada. Bukankah pemungut cukai, orang berdosa itu, juga berbuat demikian? Ya orang berdosa saja kalau ada orang yang mengasihi, oh dia balas kasih. Tapi ada orang yang benci, oh langsung. Apa untungnya? Kalau kamu mengasihi hanya orang yang mengasihi kamu saja. Ya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Coba kalau kita menyatakan kasih cuma pilih-pilih, ya kepada orang yang baik sama kita, kita baik. Tapi pada yang lain enggak. Ya apa gunanya? Orang lain juga yang tidak percaya Tuhan aja bisa berbuat demikian. Tapi Tuhan Yesus berkata selanjutnya, karena itu haruslah kamu sempurna sebagai anak-anak Allah ya, sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna adanya. Ya, saudara, kita ngerti sekarang bahwa Bapak menempatkan kita sebagai status anak Allah. Itu harus kita memiliki sikap hidup yang sama seperti Bapak kita di surga. Ya. Memang kadang-kadang kita lihat di dunia ini saja anak itu tidak pernah lepas dari ciri orang tuanya. Loh, sama dengan orang tuanya, nah kan? Seringkali, oh nggak beda sama orang tuanya, ya. Tetapi itu sebagai anak Allah itu kita memiliki pergumulan sendiri, saudara ya. Marilah kita tempatkan diri kita sebagai anak Allah
Bukan saja kita punya hak memanggil Bapa Allah, kita dipelihara, tapi kita punya ciri khas hidup, punya identitas yang beda, yang tahan terhadap cobaan. Kehidupan kita berubah menjadi baru, tidak gampang membenci orang lain, tetapi saling mengasihi. Saya yakin, saudara, kalau kita bisa menempatkan diri posisi kita sebagai anak-anak Allah seperti yang diharapkan oleh Bapa yang di surga, maka janjinya itu menjadi bagian dalam hidup kita. Satu saat nanti kita akan berkumpul dengan Bapa dan Tuhan Yesus di surga. Mau? Amin. Tuhan memberkati.